Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ginanjar dengan NIM 20303111001 dari program studi agribisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha tani komoditas bawang merah. Nah, untuk pendahuluan ada 4 poin. Nah, mungkin yang pertama pengertian bawang merah. Bawang merah adalah bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang telah diusahakan sejak lama oleh petani atau masyarakat secara intensif dan mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari nilai ekonomisnya maupun dari kandungan gizinya. Dalam dekade terakhir, permintaan dari bawang merah sendiri di dalam negeri khususnya terus mengalami peningkatan, baik itu untuk dikonsumsi sehari-hari, mau dijadikan bibit, atau mengekspor keluar. Nah, untuk memenuhi sebagian kebutuhan tersebut, eh, untuk mengurangi volume impor, maka peningkatan produksi dan mutu hasil bawang merah harus senantiasa lebih ditingkatkan. Poin yang selanjutnya, pembangunan pertanian. Untuk pembangunan pertanian di Indonesia ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, mensejahterakan petani, dan meningkatkan devisa. Oleh karena itu, perlu akselerasi peningkatan produksi dan nilai tambah usaha tani dalam 17 komoditas yang mencakup tanaman pangan, baik itu hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Salah satu komoditas hortikultura diantaranya adalah bawang merah yang merupakan komoditas sayuran unggulan. Yang selanjutnya komoditas bawang merah. Untuk komoditas bawang merah ini, komoditas bawang merah adalah sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tertentu. Produk pertanian termasuk bawang merah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, fluktuasi dan sensitivitas harga yang cukup tinggi, terutama karena perubahan permintaan dan penawaran. Pada musim tanam sendiri, petani mengalami tingginya permintaan dan penawaran. Dengan hal ini menjadikan pertanyaan, apakah usaha tani bawang merah mampu memberikan keuntungan yang layak dapat ditinjau dari aspek finansial maupun ekonomi. Bahan dan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumber Gempol dan Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulung Agung. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana daya saing usaha tani bawang merah dapat diukur menggunakan pendekatan
keunggulan komparatif dan kompetitif. Nah, untuk analisisnya sendiri menggunakan analisis PAM atau polisi analisis metrik. Nah, ini tabel dari analisisnya. Ada deskripsi, pendapatan, input treble, input domestik, dan keuntungan atau benefit. Dalam deskripsi ada 3, yaitu harga prepaid, harga sosial, dan pengaruh diferensi. Untuk harga prepaid, pendapatannya disimbolkan A, untuk input treble-nya B, untuk input domestiknya C, dan untuk keuntungannya D. Untuk harga sosial, pendapatan simbolnya E, input treble-nya F, input domestiknya G, dan keuntungannya H. Yang terakhir, pengaruh divergensi, untuk simbol pendapatannya I, input treble-nya J, dan input domestiknya K, dan untuk keuntungannya L. Nah, dengan menggunakan model PAM ini dapat dianalisis beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, private profit atau PP sama dengan D. Untuk rumusnya D sama dengan A dikurangi B ditambah C. Untuk yang kedua, social profit dalam kurung SP sama dengan H, yaitu H sama dengan E dikurangi F ditambah G. Yang ketiga, output transfer dalam kurung OT sama dengan I, yaitu 1 sama dengan A dikurangi E. Untuk input transfernya dalam kurung T sama dengan J, rumusnya J sama dengan B dikurangi F. Untuk faktor transfernya dalam kurung FT sama dengan K, yaitu K sama dengan C kurangi G. Net transfer dalam kurung NT sama dengan L, dan untuk rumusnya L sama dengan D dikurangi H. Private cost ratio atau PCR. PCR sama dengan C per A min B, domestic resource cost ratio atau DPCR. DPCR sama dengan G per E min F, effective protection coefficient atau EFC sama dengan A min B per E min F, probability coefficient atau PC sama dengan D per H sama dengan A min B min C per E min F min G. Subsidi ratio to producer atau SRP sama dengan E per L per E. Koefisien protection input nominal NPCL sama dengan B per F. Koefisien protection output nominal NPCO sama dengan AE. Nah, untuk hasil dan pembahasannya yaitu berdasarkan nilai indikator private profit atau PP dan social profit atau SP. Dari hasil analisis PAM, yaitu diambil keputusan bahwa nilai D dan H lebih besar dari H, maka usaha tani bawang merah dapat dinyatakan mampu memberikan keuntungan. Artinya, usaha tani bawang merah menguntungkan secara finansial jika nilai D lebih besar daripada 1 dan mampu meraih keuntungan secara ekonomi jika nilai H lebih besar daripada 1. Usaha tani bawang merah ini juga memiliki daya saing jika nilai PCR atau DPCR lebih kecil dari 1, yang dimana usaha tani bawang merah ini memiliki keunggulan kompetitif jika nilai PCR lebih besar daripada 1, yang menunjukkan bahwa usaha tani pada daerah tersebut memiliki prospek untuk dikembangkan.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.